Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, dulur-dulur semuanya, gimana nih kabarnya? Semoga sehat selalu ya. Berjumpa lagi bersama kami channel Mondes Movie, channel yang khusus membahas alur film. Karena film ini bagus dan keren menurut saya pribadi, jadi tidak ada penjelasan singkat di awal. Hanya saya merekomendasikan untuk menonton filmnya terlebih dahulu karena ini termasuk film fresh. Jadi langsung saja kita ke alur ceritanya, dan seperti biasa tetap di channel Mondes Movie. Film dibuka dengan menampilkan sebuah visualisasi tentang filosofi lebah yang sudah ada sejak zaman dahulu. Banyak sekali pelajaran yang bisa diambil dari sistem kehidupan koloni lebah. Kemampuan manusia untuk merancang suatu bangunan salah satunya terinspirasi dari sarang lebah yang berbentuk heksagonal. Dan yang menarik, produk lebah yaitu madu yang begitu banyak manfaatnya adalah salah satu makanan yang tidak akan pernah basi. Film sendiri akan menceritakan pemeran utama kita yang bernama Adam Clay yang merupakan seorang peternak lebah. Bukan peternak, lebih tepatnya penjaga lebah. Kalau peternak mungkin ada kepentingan komersilnya. Kalau penjaga lebah mungkin lebih ke hobi atau pengabdian untuk menjaga filosofi dan kelestarian lebah. Dalam kesehariannya Clay berteman dan bertetangga baik dengan seorang wanita tua yang bernama Eloise Parker. Untuk menjaga dan merawat sarang lebahnya, Clay menyewa sebuah gedung milik wanita itu. I just wanted to thank you for putting up with me. Suatu hari Nyonya Parker mendapatkan sebuah masalah tentang laptopnya yang ternyata sudah terinfeksi sebuah virus cyber. Dalam peringatan di laptopnya ada hal yang aneh, yaitu tercantumnya nomor telepon yang ditujukan dan diarahkan agar pemilik laptop segera menghubungi nomor itu. Nyonya Parker yang tidak tahu apa-apa kemudian menghubungi nomor itu untuk menyelesaikan masalah di laptopnya. Dan setelah dihubungi, dijawablah panggilan itu oleh seorang operator. Dalam ruangan sang operator sendiri tampak tidak seperti ruangan customer service pada umumnya. Dan naasnya, Nyonya Parker saat itu sedang diarahkan oleh sang operator untuk tujuan tertentu. Dan pastinya tujuan itu bukanlah tujuan yang baik. Nyonya Parker yang polos terus saja mengikuti arahan dari sang operator. Hingga endingnya dia masuk ke dalam jebakan para penipu itu. Dan celakanya, semua uang yang ada di dalam tabungannya habis terkuras oleh jaringan penipu tersebut. Hal itu tentunya membuat Nyonya Parker shock bukan kepalang. Malam harinya Clay yang mencoba untuk mengunjungi tetangganya itu tak kalah dibuat shock ketika dia harus menyaksikan satu-satunya orang yang dekat dengan dirinya harus mati dengan sebuah luka tembakan di kepalanya. Diduga Nyonya Parker melakukan upaya tindakan bunuh diri akibat kejadian yang telah menimpa dirinya. Tak lama muncul seorang agen FBI yang bernama Verona Parker menodongkan senjatanya ke arah Clay. Verona merupakan anak kandung dari Nyonya Parker. Tentu saja Clay menjadi terduga atas kematian wanita tua itu. Namun begitu, Clay tidak sedikit pun melakukan perlawanan karena dia yakin bahwa dirinya tidak bersalah. Ketika membuka laptop milik ibunya, Verona akhirnya mengetahui perihal ibunya yang sudah ditipu oleh jaringan cybercrime. Dan kemungkinan besar, kematian ibunya adalah tindakan bunuh diri murni akibat dari kejadian yang telah menimpa dirinya. Tak hanya itu, dugaan sang ibu bunuh diri pun akhirnya semakin menguat dengan dibebaskannya Clay, yang sama sekali bersih dan tidak ada bukti yang memberatkan dirinya. Setelah itu Verona meminta maaf atas apa yang telah menimpa Clay saat ini. Kemudian dia menceritakan apa yang sudah menimpa ibunya. Saat itu, Clay tampak diam dan hanya mengatakan bahwa dirinya harus menjaga sarang. Entah apa maksud Clay berkata seperti itu. Namun sebelum pulang dari tempat itu, Clay bertanya bagaimana FBI menangani kasus ini. Verona berkata bahwa FBI sempat kebingungan karena jaringan ini benar-benar rapih dalam menyembunyikan jejaknya. Namun begitu, Verona akan terus berusaha mengejar para pelaku yang sudah membuat ibunya menderita. I care. And I'm stubborn. Motherfuckers who did this. Setelah mendengar hal itu, Clay kemudian mengeluarkan sebuah alat komunikasi yang disimpan di dalam sarang lebah. Hal itu membuat kita penasaran tentang siapa sosok Clay yang sebenarnya.
Dia kemudian berkomunikasi dengan seseorang untuk mencari tahu identitas dan alamat para pelaku yang telah menipu Nyonya Parker. Dan hebatnya, tak membutuhkan waktu lama Clay mendapatkan informasi yang dia cari. Kemudian dia langsung mendatangi tempat itu dan membawa 2 buah jerigen berisikan bensin. Ketika akan masuk ke tempat itu, Clay sempat mendapat hadangan dari 2 orang petugas keamanan yang mencoba untuk melarangnya masuk. Clay masih tetap kalem dan masih tenang menghadapi perlakuan mereka. Akan tetapi, dalam hitungan detik kedua petugas itu mampu dia lumpuhkan. Hal itu semakin menandakan bahwa Clay bukanlah orang sembarangan. Hal tersebut hanya mampu dilakukan oleh seorang agen terlatih beberapa detik aja, anjir. Setelah melumpuhkan kedua penjaga itu, Clay kemudian masuk ke dalam lobi. Dengan entengnya, Clay meminta semua orang pergi dari gedung itu jika ingin selamat karena sebentar lagi dia akan membakar gedung itu. Setelah sampai di tempat yang dituju, Clay tanpa basa-basi langsung menuangkan bensin hingga membuat para pekerja berhamburan untuk menyelamatkan diri mereka masing-masing. Tak lama, muncul operator yang sempat menipu Nyonya Parker yang bernama Garnet. Dia dengan pedenya membawa 4 orang bodyguard untuk bersiap-siap menghajar Clay. Tapi tidak segampang itu coy, segitu mah cetek. But you feel really... Setelah menghabisi para bodyguard itu, Clay kemudian menaruh sebuah peledak dengan disambungkan ke jaringan telepon di kantor itu. Dan hasilnya... Dengan terbakarnya gedung itu, semua aktivitas penipuan itu berakhir sudah. Tapi masalahnya bukan hanya di situ. Garnet kemudian menghubungi atasannya yang bernama Derek dan menceritakan apa yang telah terjadi di tempat tersebut. Derek jelas tidak percaya dengan apa yang telah terjadi. Bagaimana mungkin sebuah gedung besar itu mampu dihancurkan oleh hanya 1 orang saja? Hebatnya lagi, semua akses CCTV sudah dimusnahkan oleh Clay. Dengan fakta itu, seharusnya Derek sadar bahwa Clay bukanlah orang sembarangan. Namun kenyataannya dia justru penasaran dan seolah-olah menantang balik dengan meminta Garnet untuk memburu Clay dengan cara mencari data dan riwayat pelanggan yang telah mereka tipu sebelumnya. FBI yang datang ke tempat itu akhirnya mengetahui bahwa aktivitas yang mereka lakukan selama ini adalah aksi menipu semua pelanggannya. Korelasi dengan kematian ibunya jelas terbesit dalam pikiran Verona saat ini. Dan satu-satunya orang yang mengetahui alasan sang ibu bunuh diri hanyalah Clay seorang. Tapi apa mungkin seorang peternak lebah biasa bisa melakukan hal ini? Jelas Verona sama sekali tidak curiga bahwa semua ini adalah ulah dari Clay. Tapi kenyataannya, semua ini memanglah perbuatan sang peternak lebah. Sementara itu dengan ditemani para pembunuh bayaran, Garnet mendatangi kediaman Nyonya Parker karena dia merasa curiga dengan transaksi terakhir yang mereka lakukan. Pada akhirnya, keberadaan Clay sudah ditemukan oleh mereka. Dengan hanya pasukan yang seuprit, Garnet berharap bisa dengan mudah menghabisi Clay untuk membalas dendam. Tapi faktanya... Alright, bitch, now! Let's go! Somebody fucking help me! Let's just work this out, me and you, we can fix this! No! Oh, God! Tak berkutik. Itulah kata-kata yang pantas buat para pembunuh bayaran itu. Walaupun Clay hanya berbekal senjata seadanya, itu bukan masalah bagi dirinya untuk membantai semua pasukan yang sudah mencoba membunuhnya. Hingga di sana, dia dengan sengaja menyisakan Garnet sebagai orang yang masih hidup. Namun begitu, orang itu harus menerima kenyataan bahwa jari-jarinya harus terputus akibat ulahnya yang sudah berani coba-coba dengan Clay. Dengan meringis kesakitan, Garnet kemudian melaporkan atas apa yang sudah menimpa dirinya kepada Derek. Anak itu sangat marah dengan apa yang sudah terjadi. Sekelompok pasukan yang menurutnya terbaik mampu dikalahkan begitu saja oleh seorang peternak lebah, yang bahkan senjata pun dia tidak punya. Setelah berbicara dengan Derek, Garnet kemudian dieksekusi dengan cara ditenggelamkan ke dalam sungai. Sementara itu, Derek masih tetap saja angkuh dan akan terus melawan Clay dengan semua pasukan yang dia punya.
Anak ini rupanya cukup punya nyali juga. Ya mungkin dia punya backingan yang cukup berpengaruh. Mengingat saat ini orang yang sedang bersama dirinya adalah seorang direktur dari CIA. Now I'm gonna burn you down. You are fucking with forces that you cannot comprehend. You down, you understand me? About to show you. Masih di tempat yang sama, sang direktur CIA yang bernama Wallace menanyakan apa yang sebenarnya telah terjadi. Tidak mungkin ada seorang yang ujuk-ujuk menyerang Derek tanpa sebab. Dan disinilah dia mulai jujur bahwa perusahaan yang dia kelola adalah perusahaan yang meraup keuntungan dengan cara menipu pelanggannya. Lalu siapa orang yang memburu Derek? Kenapa orang itu bisa dengan mudah membunuh semua orang suruhan anak itu? Derek pun heran dengan siapa sosok Clay yang sebenarnya, padahal dia hanya seorang peternak lebah biasa. Namun setelah mendengar hal itu, Wallace menunjukkan sikap yang berbeda setelah anak itu menceritakan bahwa Clay adalah seorang peternak lebah. Dia tahu betul bahwa orang yang sedang Derek hadapi bukanlah orang sembarangan. Bahkan secara gamblang dan terang-terangan Wallace mengatakan bahwa saat ini dia sedang ketakutan setelah mendengar itu semua. Menurut Wallace, jika Clay berkata bahwa Derek akan mati, maka kemungkinan besar hal itu akan terjadi. Nah, close ya. You're scared. Yeah, right, I'm scared. There's nothing I can do or anybody else to stop it. A beekeeper says you're gonna die, you're gonna die. There's nothing. Ketakutan yang Wallace katakan ternyata bukanlah gertakan semata. Meskipun dia tahu siapa yang sedang dia hadapi, Wallace akan mencoba untuk melawannya. Dari sini kita tahu siapa sosok Clay yang sebenarnya. Ternyata dia memang adalah seorang peternak lebah, yaitu sebuah organisasi rahasia yang merekrut orang-orang pilihan untuk sebuah misi rahasia. Data mereka sudah diprotek sebelumnya. Mereka seperti hantu yang tidak mempunyai identitas. Ternyata ada begitu banyak peternak lebah yang tersebar di seluruh penjuru dunia. Salah satu dari mereka kemudian diperintahkan untuk membunuh Clay, hingga pertarungan sengit pun terjadi di sebuah pom bensin. Tak cukup sampai di situ, Wallace kemudian memanggil mungkin selusin pasukan khusus. Salah seorang pasukan pun bertanya siapa yang akan mereka buru. Wallace hanya menjawab bahwa buruan mereka kali ini bukanlah orang sembarangan. Bahkan dia pesimis dengan kemampuan pasukannya kali ini karena saking berbahayanya Clay. Segera mereka menuju tempat yang diduga akan diserang oleh Clay. Sama seperti sebelumnya, tempat itu adalah tempat pengerukan uang dengan modus kerusakan pada software. Pemimpin pasukan sempat berdebat dengan anak buah Derek yang menganggap bahwa aksi yang mereka lakukan adalah aksi konyol. Mereka seharusnya berada di medan perang, bukan di sini. Sesuai instruksi Wallace, pasukan itu tetap tidak mau beranjak dan akan berada di tempat itu. Sampai akhirnya mereka diperintahkan mundur oleh Derek karena menganggap bahwa Clay tidak akan mampu menembus parameter pertahanan FBI dan pasukan itu. Applause. Let's say goodbye to our dear friends, Space Force. You're beautiful. Now get the fuck. Baru selangkah pasukan itu keluar, ternyata Clay sudah ada di tempat itu. Dan gokilnya, dia ikut bersorak bersama para karyawan. Kemudian salah seorang karyawan mengenal sosok Clay melalui sebuah pengumuman. Dan hasilnya keributan pun terjadi di tempat itu. Selusin pasukan ternyata bukanlah jaminan mereka akan bisa dengan mudah menangkap Clay. Satu persatu pasukan itu dihabisi dengan mudah oleh pria itu. Bahkan pemimpin pasukan yang digadang-gadang sebagai pasukan elit ternyata tidak ada apa-apanya dan tetap mati di tangan sang peternak lebah. Untuk memberantas jaringan ini, Clay kemudian mengorek informasi dari orang kepercayaan Derek. Awalnya dia sulit diajak kerjasama karena dia benar-benar ketakutan bahwa Derek akan membunuhnya. Terlebih dia mempunyai seorang backingan yang kuat untuk ditaklukkan. Tapi semua itu bukanlah masalah untuk Clay, karena dia sudah berniat akan memberantas jaringan ini sampai ke akar-akarnya.
Setelah itu, alangkah dibuat terkejut serta tidak percayanya Verona dan temannya ketika dia mengetahui siapa sosok Derek yang sebenarnya. Mereka memutuskan untuk mundur dari kasus ini dan akan mereka serahkan kepada Direktur FBI untuk mengambil alih kasus ini. Karena ternyata Derek adalah seorang anak kandung dari Presiden Amerika saat ini. Alah, beki rame, euy. Holy shit. Maybe now's the time to call your mother. Call her, just call her, come on. Yes, Derek, what do you want? Give Kelly the details. Love you. Have to go. Madam President, Foon Ming Lawal. Hello, good to meet you. Bertempat di istana kepresidenan, Derek kemudian diungsikan ke tempat itu untuk mendapatkan maksimum level security. Ada 3 lapis pasukan yang harus Clay hadapi, yaitu FBI, Secret Service, dan tentara bayaran yang pernah menghadapi salah satu peternak lebah. Orang itu adalah salah satu orang yang hampir membunuh salah satu peternak lebah. Walaupun hampir berhasil, tapi dia harus kehilangan salah satu kakinya. Seperti yang sudah diketahui bahwa kemampuan yang dimiliki Clay bukanlah kaleng-kaleng. Parameter semacam ini bisa dia tembus dengan sangat mudah, bro. Dengan kemampuan yang dimiliki, dia mampu menembus penjagaan dan masuk ke dalam istana itu dengan sangat gampang. Sesampainya di dalam, Clay dengan gaya yang tidak ada riuh-riuhnya terus mencari keberadaan Derek. Sementara itu, di tempat yang sama terungkap sebuah fakta bahwa dana kampanye sang ibu untuk menjadi seorang presiden ternyata didanai dari uang itu. Meskipun ibunya sempat kecewa dengan ulah anaknya, namun tetap saja dia akan melindunginya dari ancaman Clay. Tapi sudah terlambat, kawan. Seorang peternak lebah jika sudah menetapkan targetnya maka pilihannya hanya 2. Jika bukan dia yang mati, maka targetnya yang harus mati. Artinya, jika semua orang menginginkan Derek tetap hidup, maka mereka harus membunuh Clay. Clay! That's right! That's right! Now, on your knees! On your knees! Clay sendiri sempat terpojok dan secara perhitungan dia sudah tidak bisa melawan. Namun salah seorang pembunuh bayaran mengatakan bahwa dia harus dieksekusi. Yang menariknya, dia sangat tahu betul bahwa selama peternak lebah itu masih bernapas, maka selama itu pula dia masih bersenjata. Karena bagi mereka apapun bisa dijadikan senjata saking berbahayanya mereka. Verona masih tetap saja menginginkan Clay agar ditangkap hidup-hidup. Tapi ternyata... Yeah, you good? Dengan hanya memanfaatkan waktu yang sepersekian detik, Clay mampu melumpuhkan para lawannya dan berhasil lolos untuk mencari Derek. Jelas, keadaan itu membuat suasana di sana berubah menjadi chaos. Derek sendiri masih terus berdebat dengan ibunya hingga dia lupa bahwa ancaman sesungguhnya sedang menghampiri dirinya. Sebelum masuk ke ruangan presiden, Clay sempat terlibat pertarungan 1 lawan 1 dengan salah seorang pembunuh bayaran. Tibalah saatnya Clay akan mengeksekusi Derek. Wallace sempat memperingatkan Clay bahwa lebih baik dia mengurungkan niatnya. Mendengar hal itu, Wallace kemudian diberi pilihan oleh Clay jika dia hanya menjadi penghalang, maka lebih baik dia pergi saja. Karena jika dia tetap menghalangi, maka Wallace akan ikut diratakan oleh Clay. Ayo, siap. Don't do that. So you might want to step back. I'm sorry, I can't do that. Di dalam sendiri si Kehead malah berlindung di balik ibunya dan menjadikan wanita itu sebagai tameng hidup. Meskipun seorang peternak lebah bertindak tanpa kompromi, namun tetap targetnya hanyalah Derek seorang. Hingga di sana dia bisa dengan mudah menembak orang itu. Bye, Mom. Dan setelah itu dia pun pergi dari tempat itu bagaikan hantu. Dengan berakhirnya semua itu, maka film pun resmi berakhir di sini. Terima kasih guys bagi yang sudah menonton. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dan tetap di channel Mondays Movie.